Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya seperti biasa. Sebelumnya apa kabar kalian semua? Saya harap baik-baik saja sama seperti saya di sini. Oke. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tenses untuk mata kuliah verb pattern yang langsung dibimbing oleh Bapak Angga Maulana yang terhormat. Oke, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Tenses adalah sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja atau verb yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Dengan kata lain, tenses adalah pembedaan bentuk kata kerja untuk menyatakan perbedaan waktu dan durasi suatu perbuatan atau kejadian. Nah, lalu tenses itu dibagi 3 waktu, yaitu past untuk yang lampau, present untuk hari ini atau kejadian yang sedang terjadi, dan future untuk masa depan atau yang akan terjadi. Nah, setelah dibagi dari 3 waktu itu, mereka masing-masing mempunyai 4 format, yaitu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Oke, kita mulai dari past tense. Past tense itu dibagi menjadi 4, yaitu simple past, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Simple past di sini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian di masa lampau dengan rumus subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Sedangkan past continuous biasanya digunakan saat ada dua kejadian yang terjadi di masa lampau dengan rumus yaitu subjek ditambah to be ditambah verb ing ditambah objek. Untuk past perfect biasanya digunakan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Rumusnya yaitu subjek ditambah had atau has ditambah verb 3 ditambah objek. Sedangkan past perfect continuous digunakan untuk menunjukkan aksi yang terjadi di masa lalu dan sudah selesai pada waktu tertentu. Rumusnya adalah subjek ditambah had ditambah been ditambah verb 1 atau verb ing ditambah objek. Lalu setelah past kita ada present tense, yaitu suatu kejadian yang sedang terjadi atau yang saat ini terjadi. Dia juga sama dibagi 4 menjadi simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous tense. Present tense pun sama dibagi menjadi 4. Yang pertama ada simple present, biasanya digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Rumusnya itu subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Dan yang kedua ada present continuous yang digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung. Dengan rumus subjek ditambah to be ditambah verb 1 atau verb ing ditambah objek. Yang ketiga ada present perfect yang biasa digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau kejadian yang sudah selesai dan menekankan pada hasilnya. Dengan rumus subjek ditambah have atau has ditambah verb 3 ditambah objek. Dan yang terakhir ada present perfect continuous. Biasanya digunakan untuk menunjukkan aksi yang dimulai pada masa lampau dan terus berlanjut sampai saat ini. Rumusnya adalah subjek ditambah have atau has ditambah been ditambah verb 1 atau verb ing ditambah objek. Yang ketiga ada future tense, sama dibagi menjadi 4, yaitu simple future, lalu future continuous, ada future perfect, dan yang terakhir adalah future perfect continuous. Yang pertama adalah simple future. Biasanya rumusan bahasa Inggris ini digunakan untuk menunjukkan aksi atau suatu keadaan di masa depan. Rumusnya itu adalah subjek ditambah will atau not ditambah verb 1 ditambah objek. Lalu ada future continuous yang digunakan untuk menunjukkan suatu aksi atau keadaan yang akan terjadi di suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Rumusnya adalah subjek ditambah will ditambah be ditambah verb 1 ditambah objek. Yang ketiga ada future perfect digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan berakhir di masa depan. Rumusnya adalah
subjek ditambah will ditambah have ditambah verb 3 ditambah objek. Dan yang terakhir adalah future perfect continuous. Rumus bahasa Inggris ini biasanya digunakan untuk menunjukkan aksi yang akan terjadi di masa depan. Dan rumusnya adalah subjek ditambah will ditambah have ditambah been ditambah verb 1 ditambah objek. Oke, sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan karena saya juga di sini masih belajar. Saya hanya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah verb pattern yang dibimbing oleh Bapak Angga Maulana. Bapak, mohon ya Pak, mohon maaf Pak, videonya kurang jelas dan audionya juga noise. Seenggaknya saya udah berusaha Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.